Ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku dan ku. Sungguh saat ini kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Indonesia dikaruniakan demografi yang besar. Namun di lain sisi generasi yang ada banyak yang mengalami masalah kekurangan gizi atau masalah stunting. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sedang giat melaksanakan program stunting, yaitu suatu program peningkatan kualitas SDM atau generasi melalui pemenuhan gizi yang seimbang. Sehubungan dengan program tersebut, gereja melalui Yayasan Transformasi Bangsa juga ikut berperan serta. Program stunting ini juga menjadi salah satu cara menjangkau 11.000 jiwa yang Tuhan janjikan. Yayasan Transformasi Bangsa bergandeng tangan dengan pemerintah Kota Tangsel mempersiapkan generasi yang berkualitas. Program ini akan dilaksanakan setiap hari Minggu selama 6 bulan, dimulai sejak awal Agustus 2023. Untuk itu, bagi saudara-saudara yang tergerak, membantu dan melayani dalam program stunting ini, dapat menghubungi Ibu Frina di nomor 0813 8108 0829. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom families, bagaimana kabar saudara di minggu ini? Saya harap semuanya selalu dalam keadaan sehat, luar biasa, dan selalu berkelimpahan dalam kasih Tuhan setiap harinya. Nah, sebelum kita memulai WTC News minggu ini, saya mau info dulu nih untuk teman-teman yang masih duduk di bangku SMP sampai SMA, bahwa ibadah Next Gen 180 diadakan pada pukul 7, 9, 11, dan 14 setiap hari Minggu. Jadi buat kalian-kalian yang duduk di bangku SMP dan SMA, yuk join untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama komunitas sepantaran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita saksikan WTC News untuk minggu ini. Hai wanita-wanitanya Allah, puji Tuhan, kelas pemuritan wanita permata akan segera dibuka kembali loh. Kelas ini akan diadakan pada hari Rabu setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya, dan akan dimulai dari tanggal 13 September 2023 pukul 10 pagi secara online via Zoom. Dan kelas ini akan diadakan sebanyak 11 kali sesi. Nah, buat kalian para wanita-wanitanya Allah, yuk mari perlengkapi diri Anda melalui kelas ini. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi nomor 0838 0588 9078 atau langsung saja melalui link pendaftaran yang tertera di layar. Nah, tunggu apa lagi nih? Yuk, mari segera daftarkan diri Anda. Families, kelas bimbingan pranikah atau BPN secara onsite angkatan yang ke-34 akan segera dibuka kembali nih. Nah, kelas ini akan dimulai dari tanggal 6 Agustus sampai dengan 8 Oktober 2023. Kelas ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang sampai dengan 1 siang dan akan diadakan sebanyak 10 kali sesi di ruang Yerusalem. Bagi saudara yang pernikahannya akan diberkati di WTC, wajib untuk mengikuti kelas BPN ini ya. Nah, untuk informasi dan pendaftaran bisa langsung melalui GBI WTC Apps, dan untuk informasi selengkapnya dapat langsung menghubungi kontak person yang tersedia. Saudara, jika Anda rindu untuk dibaptis air, atau ada kerabat atau saudara yang rindu untuk dibaptis air, pada bulan Juli ini GBI WTC akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 pukul 1 siang. Untuk informasi dan pendaftaran dapat langsung melalui GBI WTC Apps atau dengan scan QR Code yang tertera di layar.
Untuk informasi yang lebih lengkap, dapat langsung menghubungi hotline service kami ya, families. Families, Divisi Praise and Worship kembali mengadakan audisi nih. Kali ini audisinya dibuka bagi Anda yang memiliki talenta di bidang keyboard, electric guitar, dan brass winds atau strings. Nah, jika Anda memiliki talenta di bidang tersebut dan ingin melayani di World Transformation Church, yuk boleh banget nih langsung join audisinya. Syarat untuk join adalah, pertama, sudah dibaptis selam. Yang kedua, telah lulus atau bersedia untuk berkomitmen mengikuti kelas TC 01. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah berusia antara 18 sampai dengan 35 tahun. Jika Anda tertarik untuk join audisi ini, yuk boleh langsung menghubungi Risti di nomor 081914333743 sebelum tanggal 31 Juli 2023. Sampai bertemu! Families, tim sosial media WTC membuka kesempatan bagi Anda untuk turut bergabung melayani dalam mengelola sosmed gereja nih. Pastinya dalam tim volunteer ini Anda akan diajak untuk membuat konten-konten yang kreatif, inspiratif, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sosial media yang akan dikelola adalah Instagram dan TikTok @WorldTransformationChurch. Oh iya, by the way, Anda udah pada follow belum nih sosial medianya WTC? Kalau belum, jangan lupa segera di-follow ya. Nah, peran apa aja sih yang dibutuhkan oleh tim social media WTC? Yang dibutuhkan adalah social media graphic designer, mobile video editor, fotografer, copywriter, dan yang terakhir, content planner. Jika Anda tertarik untuk bergabung dengan tim volunteer social media WTC, yuk segera join pendaftarannya. Langsung menghubungi nomor yang tertera di layar ya. Sampai bertemu! Kehidupan kita sebagai anak-anaknya Tuhan adalah dengan senantiasa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan melalui kelas TC 06 ini kita akan belajar untuk dapat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan lebih baik lagi. Yuk gabung di dalam kelas TC 06 yang akan dilaksanakan secara onsite untuk Tangerang dan Tangerang Selatan, dan online untuk Anda yang berlokasi di luar kota. Kelas ini diadakan pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023. Diadakan setiap hari Minggu, pukul 8:30 sampai dengan 10:30 siang. Untuk info lengkap dan pendaftaran, silakan hubungi nomor, klik link, dan scan barcode yang ada di layar Anda ya, families. Shalom wanita-wanitanya Allah, Women of Excellence akan mengadakan ibadah kebaktian Padang yang spesial loh. Kebaktian Padang WOE ini akan diadakan pada hari Rabu, 30 Agustus 2023, bertempat di Lenira, Bogor. Untuk bergabung, dikenakan biaya sebesar 150.000 per orang, dan biayanya sudah termasuk makan siang, snack, dan bus perjalanan. Ayo wanita-wanitanya Allah, pastikan Anda bergabung di kebaktian Padang WOE dan bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan ya. Salam on fire! Komunitas Dewasa Muda atau Soulful kembali mengadakan ibadah gathering di bulan Juli ini loh. Nah, gathering DM kali ini diadakan dengan format special talk show. Dan untuk pembicara talk show ini mengundang Elisa Jonathan yang pernah menjadi first runner-up Miss Indonesia 2019 loh. Elisa akan berbagi sharing yang memberkati dengan tema The Best Version of Me. Dan wah, pastinya sharingnya akan menginspirasi setiap kalian loh dewasa muda. Oke deh, yuk bergabung bersama di acara ini tanggal 22 Juli 2023 pukul 6 sore bertempat di TC Building lantai 3 World Transformation Church. Sampai jumpa ya Soulful, salam on fire. Hai wanita-wanitanya Allah, mari bergabung di dalam ibadah WOE yang akan dilayani oleh Ibu Gina Darmawan dengan tema Unstoppable. Ibadah ini akan diadakan pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 10 pagi secara onsite dan online di YouTube GBI WTC. Yuk, ajak kerabat-kerabat untuk gabung di dalam ibadah WOE ya. Hai Papa dan Mama, WTC Kids mengadakan graduation yang bertema Elevate untuk kelas Rock 56 di bulan Juli ini. Graduation ini diadakan pada pukul 9, 11, dan 2 siang. Nah, untuk info selengkapnya, Papa dan Mama dapat menghubungi kakak-kakak di WTC Kids ya. Saudara, demikianlah WTC News untuk satu pekan ini. Sekarang mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Well, happy Sunday and God bless you!
Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mau ajak kita bangkit berdiri bersama-sama sebentar. Di siang hari ini saya percaya saudara terus bergairah, berapi-api, semangat untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Katakan amin. Apapun keadaanmu hari ini, dengar, ada berita baik buat engkau. Mujizat Tuhan tetap ada sampai di hari ini. Apapun keadaan kita, Tuhan sanggup lakukan mujizat, Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Bolehkah engkau menyapa kiri kananmu, katakan shalom Bapak, shalom Ibu. Lihat sebentar di belakangmu, bukankah pagi ini, siang ini, saudara berkat Tuhan itu nyata, sempurna atas kita. Tetaplah mengandalkan Tuhan di tengah-tengah segala keadaan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan. Kita bersorak-sorai sama-sama, sorakan haleluya. Saya mau kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur. Karena kami percaya di musim hidup kami selalu ada janji Tuhan yang meneguhkan kami. Sehingga kami tetap bisa mengangkat wajah kami dan kami tetap berseru dan berkata, betapa baiknya, betapa sempurnanya rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Engkau menguatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit siang ini. Ada pengharapan-pengharapan yang baru yang datang bagi kami. Waktu kami memegang teguh janji Tuhan, maka kami pasti akan mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan bahkan kemenangan yang daripada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua umat Tuhan secara onsite beribadah, secara online di rumah mereka masing-masing. Kami percaya sampailah kehadiran Tuhan di rumah-rumah dari semua jemaat yang beribadah bersama-sama dengan kami di siang ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang kami permuliakan, Engkau yang kami tinggikan, karena Engkau saja yang layak menerima pujian dan sembah kami. Kami berdoa dan bersyukur, kami angkat hati kami terima berkat dan mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya, yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan yang layak kita tinggikan. Silakan duduk saudara. Tuhanlah yang dapat diandalkan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sama-sama angkat doa, nyanyi sudah. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak, Tuhan dengar seruan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan Yesus dasar perbuatannya telah dikerjakannya. Aku percaya, aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Tuhan, Kaulah segalanya. Angkat nyanyian iman sama-sama saudara. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup.
Mari angkat nyanyian sama-sama yuk. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan dahsyat telah disediakannya. Aku percaya ada mujizat. Keluarga demi keluarga, hidup kita biarlah dipulihkan Tuhan di siang ini. Bolehkah dalam doa kita sekali lagi kita mau berkata sama Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat Tuhan dengar, hanya Yesus melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya we put our trust. Perbuatan aja dikerjakan. Aku percaya. Mari yang percaya sama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan Tuhan tolong perbuatan aja dikerjakannya. Aku percaya. Saya mau ajak kita angkat tangan sama-sama saudara. Angkat wajahmu, angkat tangan sama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percayalah Tuhan nyata dia. Perbuatan aja dikerjakan. Aku percaya ada. Katakan sama-sama percaya, yuk. Percaya saja. Aku percaya Tuhan tolong. Dengan iman sama-sama nyanyi. Percaya saja. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan aja sembuhkan, pulihkan. One more time, come on. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Aku percaya ada perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yes, we believe. Oh, mujizat ada, mujizat terjadi atas kami. Mari sembah Tuhan, mari berdoa bersama-sama. Roh Kudus mengajar kami berdoa siang ini. Ini adalah lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami doakan. Kau jauh melebihi
Tuhan. Oh, Kau angkat yang jatuh, kuatkan yang lemah. Hiburan yang dari Thank you, Jesus. Tak pernah Tuhan jauh, sejauh doamu Tuhan dekat, sangat dekat, mendengar seruan dan doa yang kau naikkan. Bahkan tangannya tak kurang panjang untuk menolong hidupmu. Tuhan nyata sanggup lakukan, mujizat terjadi. Nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama Yesus lebih besar dari segala persoalan yang kau hadapi. Datang cari Yesus, datang cari Tuhan. Entah sekali-kali Tuhan membiarkan engkau. Oh, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Angkat nyanyian doa. Ku tidak akan menyerah. Janganlah menyerah sekalipun dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam dengan iman sama-sama. Aku Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kita berkata, come on. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Yes, kita punya Tuhan. Yuk. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersemangat percaya kuasa-Nya. Terima
aja kita angkat kedua tangan sama-sama saudara. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tangan kita bersama-sama ya. Oh, yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Mari tepuk tangan sorak-sorak. Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Kalau perlu angkat tanganmu tinggi-tinggi bersama saya. Yuk. Ikut yuk. Kita nyanyi yuk. Ya. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Oh yes we are. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Come on singers, kita lari sama-sama kepada tujuan kita. Go. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota Kekal kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. dimanapun Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. di situ pasti mujizat Ayo singers yuk ya. terjadi. Saudara boleh ikut sama-sama yuk. Angkat tangan kita sekali lagi menari buat Tuhan yuk. Woo! Hey, ya. Nyanyi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat Pujian hanya bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sekali lagi yuk, kita lari kepada tujuan yang ada di depan yuk. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa Di setiap langkah. dimanapun Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. di situ pasti mujizat terjadi. Saya mau ajak angkat kedua tangan sama-sama yuk ya. Kuasa-Mu Tuhan, Terimalah dengan iman. dan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Here we go, and everyone, come on now. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat terjadi.
mujizat buat kita pagi ini. Yo, di situ pas yang keras. Mujizatmu kerja. Sorak-sorak yo. Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Showing His power, glory to this generation. Rise up, be victorious. Yes, mari kita bangkit dan jadi pemenang di dalam Tuhan. Amin. Rise up, be victorious. Rise up, rise up. Rise up, be victorious. Now is the time. Come on, wake up. Stand up. Lift up the name of Jesus. Be victorious. Sekali lagi nyatakan, rise up, rise up. Rise up, be victorious. Rise up, be victorious. Sekarang waktunya kita mau bangkit. Yes, wake up, wake up. Lift up the name of Jesus. Sama-sama deklarasikan ya. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Let's all declare. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let's all declare that Jesus Christ is Lord. Showing His power and glory to this generation. Rise up, be victorious. Bangkit dan jadi pemenang. Bilang sama sebelahmu, bangkit, engkau pemenang. Bagian ujungnya aja. Papara, boleh? Papara, papara, papara. Belum semua, yo. Papara, 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 papara. Lagi, yo. Papara, hey. Papara, hey. Papara, papara. One more time. Papara, 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 papara. Hey. Sorakan haleluya. Silakan duduk saudara. Senang ketemu dengan semua pemenang di dalam Tuhan Yesus. Bahkan kita umat yang lebih daripada pemenang. Menyambut semua saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di sini. Saudara yang baru pertama kali hadir, bolehkah saudara mengangkat tangan supaya kami bisa menyambut kehadiran saudara. Bagian kiri saya ada saudara. Di bagian tengah boleh angkat tangan. Oh, bagian kanan saya ada beberapa. Yang lain boleh angkat tangan sebentar saudara. Tuhan memberkati. Yesus mengasihimu. Kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Sambut dengan tepuk tangan yang meriah sekali lagi saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini dalam ketaatan mengasihi Tuhan, kita mau membawa persembahan syukur kita bersama-sama. Mari kita berdoa saudara. Bapa terima kasih, Engkau nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu bukan hanya cerita yang kami dengar dari orang lain, tapi memang itu yang kami alami dalam hidup kami. Sehingga hari ini dalam iman percaya
kami terus memandang Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat demi berkat yang selalu mencukupi apa yang kami perlukan di hidup kami. Cukuplah apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh hari ini membawa persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hidup kami, bahkan semua berkat yang sudah Tuhan percayakan, kami tabur di ladang Tuhan. Kami percaya kerajaan Tuhan semakin diperlebar dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup dan lewat berkat yang kami terima dalam hidup kami. Kami menabur dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari bangkit berdiri, kita mau deklarasikan persembahan kita bersama-sama. Angkatlah persembahan di tangan saudara. Dan mari kita berkata bersama-sama, pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom semuanya. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up. Be victorious. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat pada waktu itu. Yang juga bisa diartikan sebagai pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Setiap pesan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan kata-kata, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Jadi untuk menjadi pemenang, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Hal ini bisa juga diartikan, kita harus membaca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan menyaksikannya. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan, melalui mimpi, melalui peringatan dan teguran, melalui hamba-hambanya. Hasil temuan dari Dr. George Barna, Direktur Research Cultural Research Center Arizona Christian University di Amerika Serikat, yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2022, menunjukkan bahwa hanya 37% pendeta Kristen di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Wow. Temuan ini tidak mengejutkan, mengingat pendeta dari kaum Injili yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan dapat diandalkan untuk kehidupan manusia. Hanya 51% yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Secara rinci, didapat data pendeta yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah berdasarkan denominasi. Yang pertama, pendeta non-denominasi dan gereja-gereja independen itu 57%. Kemudian pendeta Protestan Injili 51%. Pendeta karismatik Pentakosta 37%. Pendeta Protestan Arus Utama 32%. Pendeta aliran kekudusan 28%. Pendeta Protestan kulit hitam 9%. Pastor Katolik Roma 6%. Berdasarkan jumlah jemaat yang dilayani,
pendeta dengan jemaat kurang dari 100 orang, itu 41%. Pendeta dengan jemaat antara 101 sampai dengan 250 orang, 45%. Pendeta dengan jemaat 251 sampai dengan 600 orang, 14%. Pendeta dengan jemaat lebih dari 601 orang, hanya 15%. Data ini menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki jemaat yang sedikit masih memiliki pandangan yang alkitabiah dibandingkan dengan pendeta yang memiliki jemaat dan jumlah besar. Pendeta yang memiliki jemaat kurang dari 250 orang berhasil mengintegrasikan iman mereka ke dalam perilaku sehari-hari melalui pemuritan yang terpadu, sehingga mereka tetap memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Di era pasca pandemi, sekitar 9 dari 10 gereja di Amerika Serikat memiliki jemaat kurang dari 250 orang. Dari hasil survei ini didapat beberapa hal. Yang pertama, label gereja atau ciri khas sebuah gereja tidak lagi menggambarkan kualitas dari pendetanya. Contoh, label Protestan Injili yang berkonotasi gereja di mana Alkitab dihormati dan diajarkan sebagai firman Tuhan yang dapat diandalkan dan relevan bagi kehidupan manusia, ternyata hanya setengah dari pendetanya yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Perbedaan yang mencolok antara pendeta yang memiliki pandangan yang alkitabiah dari kalangan Protestan dengan pastor Katolik, yaitu 40% berbanding 6%, ternyata tidak menghasilkan jemaat yang kualitasnya berbanding lurus. Studi di tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 5% dari jemaat yang secara teratur menghadiri gereja Protestan dan hanya 1% dari jemaat yang teratur menghadiri gereja Katolik yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Hal ini menunjukkan tidak ada gereja dari golongan manapun yang menyelesaikan tugas dengan baik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa gereja besar menarik jemaat dengan mengkompromikan Injil, mengajarkan apa yang ingin didengar orang, bukan kebenaran sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan alkitabiahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab, dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang alkitabiah. Pendeta yang tidak memiliki pandangan yang alkitabiah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang alkitabiah. Melihat data-data ini, kita harus benar-benar introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan saya harap ini tidak terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yaitu apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula. Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau itu tidak didasarkan kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan keterangan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, mengambil kaki dianmu itu artinya
Tuhan akan menolak dan mengeluarkan kita dari dalam kerajaannya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam kondisi kasih mula-mula. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Elia menjadi pemenang melawan nabi-nabi Baal, sehingga membuat orang Israel bertobat. Orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Sebelum berdoa, yang dilakukan oleh Elia adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Artinya, memulihkan ibadah mereka kepada Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan Elia adalah membuat mezbah dengan menyusunnya dari 12 batu. 12 batu berbicara tentang unity di antara suku-suku Israel. Untuk menjadi pemenang dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan, yang paling utama harus terjadi unity di antara kita. Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi supaya terjadi saling mengasihi dan inisiatif berdamai harus dari kita terlebih dahulu. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Semua diberkati Tuhan. Mari kita akan melihat contoh mengapa Abraham diberkati Tuhan. Salah satu alasannya adalah bagaimana respon Abraham agar perdamaian tetap terjadi antara dia dengan Lot. Kisah perselisihan antara Abraham dan Lot ini dimulai karena padang penggembalaan mereka kurang. Disebabkan Abraham dan Lot diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan ternak yang banyak, maka mulailah terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot.
Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perselisihan antara Abraham dan Lot yang lebih besar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mendatangi Lot terlebih dahulu. Meskipun seharusnya sebagai keponakan, Lot yang harus datang lebih dahulu kepada Abraham. Abraham berkata, kita ini kerabat, kita ini adalah saudara. Jangan kita bertengkar, karena akan menjadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu orang Kanaan dan orang Feris. Dan terutama nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kemudian Abraham menyuruh Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat untuk pengembalanya. Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih dulu dah di mana tempat lahan tanah pengembalaanmu. Nanti aku akan ambil sisanya aja. Wow, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata Lot tidak sungkan-sungkan. Justru dia memilih daerah yang terbaik, yaitu daerah yang banyak airnya, tetapi sayang, dekat Sodom dan Gomora, di mana orang-orangnya jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Lot. Kisah ini diakhiri dengan Abraham diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Sedangkan Lot harus pergi dari daerah itu karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal hidup saling mengasihi. Yang mau katakan amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, a New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai munculnya cara penginjilan yang baru yang disebutkan sebagai Everyone. Konferensi ini disebutkan sebagai Everyone Conference 2023 di Amsterdam. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online 22 negara. Hampir semua yang terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop. Dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Pada konferensi ini, Tuhan membukakan cara baru penginjilan kepada semua orang, everyone, sampai dengan tahun 2033. Artinya cara-cara baru untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang sangat serius tentang aku datang segera. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu roh kudus dicurahkan akan terjadi seperti di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Melalui 3 tanda ini akan terjadi penggenapan dari Yoel 2 ayat 32.
Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2009 ini juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour yang berkata pada tahun 1909 bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pada tahun 2009 ini juga, Billy Wilson meminta saya untuk bergabung dalam acara konferensi Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma. Ketika saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan Empower 21, maka diberikan pengertian. Yang pertama, tentang generasi anak-anak muda. Dan yang kedua, tentang apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Ini kalau Tuhan Yesus belum datang. Saya langsung berkata, oke. Saya bergabung. Karena saya mendapatkan seperti apa yang Tuhan bicara kepada saya. Tahun 2011 diadakan konferensi Empower 21 di Asia, di SICC. Kita pada waktu itu diberikan pengertian bahwa ini akan menjadi trigger untuk gerakan Empower 21 berikutnya. Tahun 2013, konferensi Empower 21 Asia yang kedua di SICC. Di sini Tuhan berbicara bahwa yang dimaksudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini, itu adalah Pentakosta yang ketiga. Tahun 2013 ini juga diadakan pertemuan Global Council di Honolulu, Hawaii. Kembali Empower 21 melahirkan visi bahwa semua orang di bumi akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Pada waktu saya mendengarkan visi ini, saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya bisa terjadi. Begitu juga dengan Billy Wilson, tidak mengerti bagaimana hal ini bisa dilaksanakan. Pada bulan Mei 2022, di lantai 11 SICC, ada konferensi World Prayer Assembly secara hybrid. Saat itu ada 3 pembicara melalui online, yaitu yang pertama Billy Wilson, yang mewakili kelompok dari Pentakosta. Dan yang kedua, Rick Warren, yang mewakili kelompok Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble, yang mewakili kelompok Anglican. Di mana mereka berbicara tentang topik yang sama seperti visi yang diberikan kepada Empower 21, yaitu goal amanat agung pada tahun 2033. Wow! Di sini saya baru mendapatkan sesuatu. Dan saya berkata pada waktu itu, I got it! I got it! Dan berdasarkan ini juga, maka diadakan konferensi Empower 21, Everyone di Amsterdam, tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan memberikan pengertian bahwa dalam 10 tahun ke depan, setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan yang kedua, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Ini dimulai dengan satu orang. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan orang di Gerasa yang rasuk banyak setan. Setelah mereka disembuhkan, dari satu orang, satu kota dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kita dituntun Tuhan. Cara penginjilan melalui kelompok kecil seperti Cool
Dan untuk menyelesaikan amanat agung, everyone, ini tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi. Denominasi harus unity dengan tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya. Tetapi bersama-sama bergandengan tangan. Supaya setiap orang mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan Dia. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang perbedaan doktrin. Yang penting, kalau visinya sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, kita harus bergandengan tangan. Saya tahu ini pesan Tuhan yang sangat kuat untuk hari-hari terakhir ini. Bahwa kita diminta untuk unity. Berkolaborasi. Menghilangkan segala perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan mari bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Dan mari, saya ajak saudara untuk angkat tangan. Kita akan berkata kepada Tuhan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Uralaba syaralaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Oh Jesus, satukan kami ya Tuhan, satukan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kami harus berkolaborasi dengan dasar unity satu dengan yang lain untuk memenangkan jiwa. Everyone. 2033. Kami tahu Tuhan, setelah amanat agung selesai, Engkau akan datang kembali. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Mari tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau membela, Engkau mengajar kami, Engkau menyembuhkan kami.
Engkau tegur, Engkau hajar kami kalau salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Akui. Minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. No rara bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Tuhan terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih, terima kesembuhan. Terima. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.